Halo anak-anak ibu, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran bahasa Indonesia. Masih bersama ibu ya, Ibu Friska Sinanda. Nah, materi kita hari ini yaitu membahas tentang teks fiksi dan teks non-fiksi. Cakupan materi kita untuk minggu ini, kita akan membahas tentang pengertiannya, kemudian contoh-contohnya, kemudian ciri-ciri dari teks fiksi dengan teks non-fiksi. Diikuti dengan baik ya nak ya pembelajaran kita ini. Nah, kita mulai dari pengertiannya. Pengertian antara teks fiksi dengan non-fiksi itu berbeda nak. Ya, berbeda. Teks fiksi merupakan sebuah teks yang berisi imajinasi atau hayalan si penulis dalam menulis isi di dalam tulisannya. Ya nak ya. Jadi kalau dikatakan teks fiksi seperti yang Ibu sampaikan tadi, berarti sebuah tulisan yang berisi hayalan atau imajinasi seseorang dalam menciptakan sebuah tulisan. Ya, itu dia. Berarti dia sifatnya hayalan, ya nak ya. Nah, contoh dalam teks fiksi yaitu seperti cerpen, novel, hikayat, atau dongeng. Nah, itu merupakan contoh fiksi. Mengapa dikatakan fiksi? Karena di dalamnya itu adalah berisi cerita yang menggambarkan hayalan atau imajinasi si penulis dalam isi ceritanya. Nah, itu dia nak ya, kalau dikatakan teks fiksi. Nah, yang kedua, teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang informasinya dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi kalau dikatakan dapat dibuktikan kebenarannya berarti sifatnya fakta, ya nak ya, bersifat fakta. Nah, contoh teks fiksi ini misalnya seperti apa? Contohnya adalah seperti ya buku paket. Nah, itu sifatnya non-fiksi karena sifatnya itu dapat dibuktikan kebenarannya atau bersifat ilmiah juga ya nak ya. Nah, selain buku paket, contoh cerita yang sifatnya non-fiksi itu seperti apa? Nah, contohnya itu adalah misalnya, ya kan, selain buku paket, kamu bisa lihat contohnya seperti koran. Nah, itu berisi sifatnya mengandung kebenaran. Nah, itu dia nak ya. Jadi, dikatakan teks fiksi atau non-fiksi sudah bisa ya dibedakan apa pengertian dan contohnya. Ibu ambil lagi kesimpulannya. Kalau dikatakan tadi teks fiksi itu adalah teks yang berisi hayalan atau imajinasi si penulis terhadap isi tulisannya. Contohnya seperti cerpen, novel, ya, hikayat, dongeng atau yang sifatnya mengandung hayalan atau mengandung imajinasi, ya. Nah, sementara kalau dikatakan teks non-fiksi, yaitu teks itu bersifat ya nyata atau dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya seperti yang Ibu sampaikan tadi adalah buku paket. Selain buku paket, misalnya koran. Nah, isi di dalam koran itu yang mengandung sifat non-fiksi, yaitu kalau kamu lihat ada tajuk rencana atau teks editorial. Nah, itu masuk ke golongan atau ke kelompok teks non-fiksi. Nah, itu dia nak ya. Nah, kita sekarang lanjut masuk ke ciri-ciri teks fiksi dengan ciri-ciri teks non-fiksi. Ciri-ciri teks fiksi, kita mulai dari itu dulu ya nak ya. Ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama, menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, maksudnya di sini, jika kamu membaca atau mendengar sebuah contoh teks fiksi, katakanlah seperti cerpen. Nah, kalau kamu lihat bahasa yang digunakan seperti apa? Yaitu bahasa sehari-hari yang digunakan ketika kita berkomunikasi dengan kerabat kita, dengan sahabat kita, dengan teman kita. Tidak ada mengandung unsur yang sifatnya resmi atau baku. Nah, itu dia yang pertama ya. Nah, yang kedua, menggunakan kata konotasi. Konotasi atau makna kiasan. Jadi di dalam cerita fiksi menggunakan kata-kata kiasan di dalamnya. Memang nggak semuanya mengandung makna kiasan, tetapi ada beberapa di dalamnya itu mengandung makna konotasi. Itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga, tidak faktual. Ya, tidak faktual. Nah, maksudnya di sini, di dalam teks fiksi
isi di dalamnya itu bersifat karangan, ya, bersifat karangan atau bersifat hayalan atau tidak benar-benar terjadi, ya. Nah, misalnya saya membuat sebuah cerpen nih, kan tadi saya bilang contohnya cerpen, novel, hikayat ataupun dongeng, ya kan? Nah, ceritanya itu benar nggak dalam cerpen tersebut? Memang cerpen itu adalah merupakan sebuah cerita yang mengisahkan tentang kehidupan sang tokoh, namun tidak sampai pada perubahan tokoh utamanya. Namun cerita yang disampaikan tersebut yaitu merupakan hasil buah pikiran dari si penulis, yang belum tentu cerita tersebut itu nyata atau benar, ya nak ya. Nah, itu dia. Memang mengangkat cerita tentang apa yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari, tapi belum pasti cerita tersebut itu nyata atau benar-benar, ya. Baik itu pengokohannya, baik itu latar waktunya, latar tempatnya, ya. Nah, itu dia. Nah, itulah ketiga ciri-ciri dalam teks fiksi, ya nak ya. Ada 3. Tadi yang pertama adalah menggunakan bahasa sehari-hari, yang kedua menggunakan kata konotasi, dan yang ketiga adalah tidak faktual, ya, atau isinya bersifat karangan. Nah, itu dia nak ya. Paham ya? Nah, baik, kita lanjut sekarang yaitu ciri-ciri non-fiksi. Ciri-ciri non-fiksi itu mencakup 3 bagian, ya nak ya. Yang pertama adalah menggunakan bahasa formal. Perhatikan penjelasannya. Menggunakan bahasa formal artinya informasi yang disampaikan menggunakan kata-kata baku. Ya nak ya, Ibu ulangi, disampaikan menggunakan kata-kata baku. Perhatikan ya nak ya, bahasa formal yaitu bahasa resmi. Jadi kalau dikatakan bahasa resmi tersebut, kita harus menggunakan pemendaharaan kata yang sifatnya baku. Sebagai contoh, kita akan menggunakan ketika menyapa seseorang yaitu kata kamu, bukan kau. Demikian juga dengan contoh pergi. Kata pergi itu tidak baku. Contoh bakunya adalah pergi. Ya nak ya. Nah, itulah contoh bahasa formal. Ya nak ya. Bahasa yang menggunakan kata-kata baku. Lanjut. Yang kedua, mengandung informasi faktual. Simak dengan baik ya. Mengandung informasi faktual artinya berisi informasi yang dapat diuji kebenarannya atau benar-benar terjadi. Nah, perhatikan ya nak ya. Untuk ciri yang kedua dalam penulisan teks non-fiksi, di sini maksudnya adalah di dalam isi teks tersebut, apa yang disampaikan itu benar-benar terjadi atau dapat diuji kebenarannya. Nah, itulah dikatakan informasi faktual. Contoh, dikatakan informasi faktual. Presiden Jokowi adalah presiden kita saat ini. Nah, itu contoh apa? Contoh fakta. Dapatkah kita uji kebenarannya? Dapat, ya nak ya. Memang benar bahwa presiden kita ini di Republik Indonesia adalah Pak Jokowi. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang dikatakan informasi faktual yang lainnya, misalnya virus corona memberikan dampak buruk bagi semua kalangan, termasuk salah satunya adalah siswa. Siswa harus mendapatkan dampak COVID, yaitu belajar di rumah tanpa bertatap muka dengan guru. Nah, itu fakta tidak? Fakta atau benar-benar terjadi. Ya nak ya, jadi kalau dikatakan informasi faktual itu artinya informasi yang disampaikan adalah benar-benar adanya, benar-benar terjadi. Nah, itu dia nak penjelasannya ya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, mengandung kata yang sifatnya denotasi. Diperhatikan penjelasannya.
Mengandung kata yang sifatnya denotatif, artinya menggunakan kata yang mengandung makna sebenarnya. Ibu ulangi nak ya, kata yang mengandung makna sebenarnya. Itulah ciri non-fiksi yang ketiga. Contoh kata yang sifatnya denotasi atau mengandung makna sebenarnya. Perhatikan ya nak ya. Kami sedang belajar bahasa Indonesia bersama Bu Friska. Nah, itu mengandung makna sebenarnya nggak? Iya, mengandung makna sebenarnya. Tidak ada mengandung makna kiasan. Nah, itulah denotasi ya nak ya. Nah, contoh yang lainnya, misalnya Anto berlari mengejar Andi. Nah, itu adalah mengutarakan makna sebenarnya. Anto sedang mengejar Andi. Ya nak ya. Jadi kalau dikatakan kata yang sifatnya denotasi, yaitu kata yang di dalamnya mengandung makna sebenarnya, tidak mengandung makna kiasan. Nah, itulah penjelasannya nak ya. Nah, anak-anak ibu, itulah materi kita tentang teks fiksi dengan non-fiksi. Ibu berharap apa yang ibu sampaikan ini bisa dipahami ya nak ya. Tetap semangat untuk pembelajaran daring kita. Semoga ya semuanya masih tetap semangat sampai nanti ujiannya, sampai ujian semester. Oke, sampai jumpa di